Nah, ini jadi pertama ada minimalisasi, yang kedua tahan emosi terhadap sebuah pergerakan. Ya, terima kasih Pak. Sorry ya saya thank you. Yang tadi sudah ngasih tahu ngasih tahu Mbak Dano, thank you. Terima kasih banyak. Nah, ini penting. Pak Budianto jawab nih. Ya benar Pak. Kedua itu menjaga emosi dan juga psikologis kita. Yang namanya scalping itu main cepat. Simpel lagi nih. Seorang pilot deh, lagi-lagi saya selalu mengambil seorang pilot, lebih ekstrim naik komersial jet atau bener-bener dari jet tempur sih? Pasti jawabannya sama kan, jet tempur. Lebih gila, lebih parah. Even dua-duanya sama-sama susah, ya. Sama-sama susah, sama-sama berbahaya. Cuma kan kalau kita udah paham dunia aviasi gitu ya, dunia pesawat terbang, pasti yang namanya jet tempur lebih memacu adrenalin, sama seperti scalping gitu. Ini lebih memacu adrenalin, bukan berarti ini buat kalau Anda nggak terbiasa dengan market, dengan news atau news gitu ya keluar, wah saran saya ini cukup jadikan ilmu dulu, coba dakun demo, jangan dakun real. Baik, ini ada pertanyaan dulu, saya skip. Apakah benar bahwa tadi forex dengan cara scalping berisiko tinggi dan mudah menjerumuskan trader untuk sekedar berspekulasi? Ya, ada banyak anggapan bahwa scalping itu beresiko tinggi. Itu benar, saya bilang. Seperti naik pesawat tempur. Lebih tinggi adrenalinnya, lebih tinggi aja resikonya. Apalagi kalau Anda nggak paham seluruhnya, nggak paham cara-caranya, pasti berantakan Bapak Ibu. Dan kebanyakan dari kita salah konsep. Scalping itu bukanlah trading cepat, tapi trading dengan mengharapkan profit sekecil mungkin, tapi dengan frekuensi lebih banyak. Gitu ya, paham ya? Scalping itu paham dulu. Jadi Anda bukan main cepat. Bukan berarti Anda mau scalping cukup waktunya sekitar 5 menit aja, 10 aja, nggak juga. Kadang kan scalping nyampe 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ada ujung-ujungnya malah jadi day trade, ada. Makanya saran saya, pahami dulu konsep dari scalping. Lalu, kalau yang namanya spekulasi gini Bu, ketika kita nggak tahu sebuah konsep dan sebuah technical buat membaca scalping itu, makanya menjadi spekulasi. Maka dari itu saran saya Anda harus belajar dulu untuk minimal tahu dulu cara membaca indikator itu seperti apa. Jadi jangan cuma asal buy atau sell gitu ya, jangan. Ideal main di mana dan jam berapa? GU seperti apa? Ya benar. GU, EU, UJ gitu ya, USDN itu memang cocok untuk sebagai scalping. Waktu yang cocok sebenarnya ketika Eropa masuk, sekitar jam 1 siang, jam 2 siang, itu saat yang tepat untuk Anda trading. Karena kalau Asia itu agak-agak datar ya, agak-agak datar. Kita lanjut lagi, nomor 3. Nomor 3 itu mencegah over trade. Nah, over trade itu harus dicegah. Contohnya apa? Misalkan gini, let's say target misalkan gini, Anda trading 10 kali. 8 menang, 2 kalah. Tapi belum mencapai target harian Anda, misalnya target Anda $100 sehari. Kalau Anda sudah merasa lelah, merasa capek gitu sama market, berarti Anda saat waktu itu berhenti. Jangan overtrade. Overtrade itu macam subjektif sifatnya. Tergantung Anda sendiri yang menilai. Apa ciri-cirinya? Anda sudah kelelahan Bapak Ibu. Anda kelelahan melihat angka-angka, Anda kelelahan itu sebetulnya udah overtrade. Berarti Anda sudah kecapean melihat market. Jangan lagi rakus deh, jangan sayang mas ada momentum nih, nggak usah, rezeki masih ada besok. Dana berputar di forex itu 7,5 T sehari, dolar, 7,5 T dolar. Besok pun sama, ada 7,5 T dolar sehari. Besoknya juga masih sama, ada 7,5 T dolar sehari. Minggu depan sama juga, masih ada 7,5 T dolar sehari. Jadi ketika Anda sudah overtrade, ya wes cukup. Nggak usah lagi trading. Apa jadinya nanti? Jadinya Anda malah pusing sendiri, puyeng sendiri. Yang tadinya sudah cuan malah habis. Karena saya pernah ngalamin seperti itu. Jujur saya tuh orangnya agak greedy. Bahkan sometimes sekarang pun rasa greedy itu muncul gitu loh ya. Misalkan saya sudah nyaman, kan saya selalu bilang saya target itu sekitar $50 sampai $100 sehari.
kadang tuh kalau ngeliat, dan kadang tuh kecapean nih, kayak sekarang udah kecapean kan, belum nyampe jam RP selesai, udah mencapai target profit. Kadang saya gatel juga Bapak Ibu, pengen trading lagi. Nah sebenarnya itu sebenarnya kalau Anda memang sudah nggak yakin lagi, jangan. Makanya cegahlah overtrade tersebut. Itu adalah bagian psikologis. Lalu yang keempat, jangan mengabaikan risk management. Seperti pasang stop loss, dan juga lihat sebuah tren, analisa market dulu, lihat jadwal-jadwal kalender forex, itu penting ya. Itu salah satu bagian dari mencegah resiko, Bapak Ibu ya. Lalu yang kelima, solid dan clear untuk entry dan exit. Jadi ketika Anda melihat sebuah market, nih gitu ya, melihat sebuah market, kalau memang itu sudah yakin, pasti monggo masuk. Tapi kalau Anda masih ragu-ragu, dalam hati masih ragu-ragu, saya takut gini, sudah jangan. Kalau Anda takut scalping, nggak usah scalping. Masih banyak tipe-tipe trader yang lain kok, ada day trade. Ada apalagi, saya day trade sebenarnya, saya bukan scalper. Cuma kalau ada chance buat scalping ya, ayo gitu. Tapi itu saya tidak mau gitu loh. Karena capek, asli wah ini capek banget. Dan itu kadang ya, kita sudah menang 10 sekali kan. Nah, sekali ini kadang-kadang itu menghabisi semua profit yang tadi sudah saya kumpulkan. Itu salah satu kekurangan dari scalping. Karena dia itu banyakkan risk-nya sama reward-nya. Let's say kita reward 2-3 pips gitu ya. SL-nya bisa nyampe 5 pips. Berarti 2 kali posisi menang, bisa kalah dengan 1 kali posisi salah. Itu hati-hati. Saya lebih suka trading scalping saat ada news yang sekiranya dapat memberi impact pada pairs yang saya tradingkan. Ya, benar. Ada kok Bapak, ada beberapa orang memang suka trading ketika ada news. Silakan, kalau Anda sudah terbiasa melihat pola-pola ketika setelah keluar data, ya masalah. Cuma bagi Anda nggak terbiasa, nggak usah. Saya juga termasuk orang yang nggak pernah trading ketika data keluar. Beneran, ini saya nggak pernah. Kan ada NFP nih, saya nahan diri kok, saya nggak trading dulu. Karena saya nggak jago, saya bukan orang, saya nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Pasang SLTP nanti kita bahas, Bapak Ibu, ketika nanti sudah masuk ke MT5. Kita nggak bahas dulu rules-rulesnya dulu ya. Lalu yang keenam, ini ada namanya scalping, personal, apa itu yang pertama? Yang pertama, sama ada A, ya. Ini ialah konsentrasi. Apakah Anda ya orang yang berkonsentrasi, yang bisa berkonsentrasi penuh pada market, atau ternyata Anda, bentar saya hapus dulu yang dari gambar. Atau, Bapak Ibu nih ada yang ini, ya betul. Apalagi Pak, selain konsentrasi apalagi Pak? Pak Budi, ada konsentrasi, lalu ada apa lagi? Betul, fokus lalu apalagi Pak, selain fokus, reaksi. Nah, ini semua penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini ialah bentuk dari personality Anda terhadap market. Kalau Anda memang orang yang bekerja dan tidak bisa trading ketika sedang ada kerjaan, nggak usah. Misalkan scalping, tiba-tiba Anda disuruh bos nanti sesuatu. Misalkan ke distract, berarti Anda nggak cocok scalping. Ketika kerja, mungkin bisa pulang ke rumah. Pun saat pulang ke rumah juga, sometimes capek kan, ketiduran dan lain-lain. Memang kalau Anda masih ada kegiatan yang menguras tenaga Anda banget, seperti bekerja kantoran gitu ya, saran saya coba dihindari. Kecuali Anda bisa kuat, nggak masalah, bisa membagi fokus, nggak masalah. Cuma kalau Anda nggak bisa, jangan. Lalu yang ketiga ialah tadi ada konsentrasi fokus dan konsentrasi, terakhir ialah reaksi. Reaksi di sini tuh respon Anda ketika Anda kalah. Apakah Anda emosi, marah, lalu ngebalikin lagi
posisi tersebut, misalkan Anda buy, lalu kena SL, Anda langsung sell lagi, dibantai. Itu jangan. Ketika Anda sudah kalah, Anda stop dulu. Ya, jangan trading dulu. Udah, kalau udah kalah hari ini, udahlah. Scalping itu kalau dikalah hari ini, dia nggak kalah sendal. Itu salah satu syarat juga. Kalau dia kalah udah cukup hari ini, ya nggak nambah lagi. Nah, terus yang ke-7, perhatikan financial announcement. Ya. Ini penting. Yang tadi saya bilang, kalau Anda nggak terbiasa melihat trade ketika data keluar, nggak usah. Trade dulu ketika ada sebuah news keluar. Ya. Jadi, dilihat dulu nih, dalam seminggunya tuh ada area apa aja sih yang benar-benar ada big impact. Ya. Tapi kalau ada kayak tadi ada nasabah yang saya sukanya ketika ada news, monggo nggak masalah Bu, ya Bu ya. Nggak masalah. Lalu yang terakhir ialah kontrol trading secara serentak. Artinya apa? Ketika Anda ada posisi satu nih, buy di gold, Anda jangan lagi buy di posisi pair yang lain. Fokus satu saja. Misalkan gold aja. Iya, gold aja. Gold aja udah dulu sampai goldnya kelar posisi, baru Anda buka posisi yang lain. Kenapa? Karena takutnya ini mempengaruhi dari cara Anda trading. Jadi pusing. Ya, apalagi kalau sampai 2, 3, 4 kali 5, bahkan sampai ujung-ujungnya malah locking, nah nggak usah lah, gitu ya. Nah, ini 8 ini adalah rules standar. Scalping ini saya di-share oleh rekan saya juga, bahwa trading itu ada rules-nya. Ini rules-nya. Gitu. Saya baca, wah ini semuanya relate ketika Anda harus scalping. Nah, saya coba untuk lihat market dulu, Bapak Ibu ya. Coba kita market dulu. Hari ini ada yang enak apa enggak? Tadi pengen ambil gold lagi sih sebenarnya. Gold naik lagi ya. Sambil live trade gitu ya, kita sambil trading juga seperti biasa. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya coba cari dulu pair apa yang enak buat kita trading. Yang ada pengen nge-share posisi silakan, Pak, ini oke nggak Pak buat di tradingin? Boleh, silakan. Saya lagi cari-cari juga yang kira-kira sehari kelar aja lah. Saya nggak pernah trading itu kurang enak Bapak Ibu. Jadi better hari ini kelar juga. GU dan Aji itu Aussie Jepang ya nih. Aussie ya. Wah, terbang lagi Pak. Aussie terbang Pak. Serem Pak kalau ngambil Pak. Aussie terbang ya. Untuk Aussien itu terbang, sama juga pasti Aussie terbang semua. Pasti ini ada news nih pasti nih. News yang bikin Aussie terbang. GU ya, Aussien. Aussie semua terbang Pak. Nih ya, Aussie terbang semua pasti. Lalu Pak, Aussien. Ini ya, Aussie terbang tuh ya. Lalu di terbang semua. Belum ada Pak, belum ada GU juga sama. GU belum dulu GU ya. GU belum dulu karena belum ada pola-pola juga. Saya pengen praktekin pola kita nanti. Nih. Ini polanya, aduh ini enak banget Bapak Ibu. Ini enak banget nih. Taruh. Kalau Anda lihat GU, Anda bisa lihat GU ya. Coba deh, yang punya akun demo, kita coba akun demo aja kali ya. Coba akun demo aja. Ya. Coba akun demo, Anda buy GU. Oke, buy GU sekarang, nggak masalah.
Kita buy GU dulu. Saya juga pengen buy dulu ya. Kita buy GU, ntar SL saya kasih tahu. Sebentar. Time frame 15, oke. Kita buy saja. Bisa banyak, 0,1 aja. Kita boleh eksekusi GU. Saya lihat loh. Jangan saya rusak Bapak Ibu. Agak lemot. GK. Oh. Loading dong. Oke, kita buy GU ya. Nanti saya kasih tahu apa alasannya. Ya nggak apa-apa. Mantap. Wah nih Pak Budianto makin jago kayaknya. Oke, Aussie ada info nih, Aussie ada private capital expenditure. Jadi ada news keluar ya. Gimana dengan Euro USD? Euro USD kita cek dulu. Euro untuk Euro. Wah, sebenarnya ini Euro. Ntar dulu Pak, sampai dia lihat dulu kita close-nya di mana nih si Euro ini, ya. Kita lihat dulu close-nya di mana. Lihat dulu. Kalau dia close di atas ini sih nggak masalah. Kita bisa buy Euro. Cuma ntar stay dulu. Tanggal 15, kita lihat tanggal 15. Kita lihat Euro ini ada posisinya kayak seperti apa ya? Channel down ya. Channel down. Ya, nih, channel down. Channel down ya. Jadi kalau ditembus keluar dari tempurung ini bisa buy. Tadi kita buy pound sterling ya, buy pound sterling. Okay. SL di sini Bapak Ibu nih. SL di 1 2 3. Sini nih. Sorry. SL di 1.319 aja lah ya. Kita pakai SL kali ini karena saya ternyata memang cepet aja. Nah, saya udah cuan sih nih. Yang tadi main saya udah cuan tipis lah ya. Ya kan? Nah, ini kalau ada scalping seperti ini Anda boleh buang-buangin Bapak Ibu sebenarnya. Anda boleh buang-buangin. Karena scalping itu ngambil nggak banyak. Boleh Anda buang-buangin. Itu scalping. Ya. Udah cuan kan? Udah cuan belum? Udah ya? Udah cuan semua ya? Nah, itu kalau kayak gitu scalping, Anda ngambilnya nggak banyak, $2-3 buang, makanya lotnya digedein. Masalahnya kalau dana Anda terbatas, Anda jangan pakai scalping, jangan banyak juga lotnya. Wah, mantap. Oke, saya GU tadi ada buy, tadi yang masih mau nahan silakan nahan, cuma kalau yang masih mau buang aja silakan sih. Terah lah ini mah. Yang penting pasang SLA tadi udah. Oke, sekarang kita masuk ke cara membahas price action strategies. Nah, saya share dulu. Oke. Ini udah nih ya, 8 ini udah paham ya. Ada nggak pertanyaan soal 8 rules ini? Ada masih bingung nggak? Jadi kita bakal scalping by price action. Ya. Scalping by price action. Saya sambil tuh, itu udah saya sih udah profit sih. Bukan hanya $0,27, lumayan. Nah, itu kalau scalping dibuang Bapak Ibu. Memang nggak banyak. Ya. 2-3 pips, buang 2-3 pips itu kan udah 2-3 pips kan, sekitar $7, $6, buang. Itu namanya scalping.
Oke. Di sini saya tanya dulu. Ada yang tahu nggak sih apa kata apa arti dari class action itu apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Apa sih yang maksud dengan class action? Ada yang bisa jawab nggak? Dari 78 peserta, nah, ini ada yang bisa jawab nggak? Apa yang dimaksud dengan price action? Ibu. Ayo, apa? Bisa jawab? Kita kalau bisa jawab, saya kasih sinyal lagi. Oh, nggak bercanda. Bisa jawab nggak nih? Apa yang dimaksud dengan price action? Oke, pergerakan arah dikarenakan overbought atau oversold. Lalu ada apa lagi? Ada lagi yang lain? Candlestick. Oke, ada lagi price action apa lagi? Selain candlestick, selain overbought ataupun oversold. Jadi, ya, sebuah price action itu adalah penjelasannya ya. Penjelasannya ya. Jadi sebuah price action atau apa namanya sebutannya seperti candlestick tadi, ada yang candlestick atau aksi dan harga itu sendiri. Kalau ini ada yang gambar. Price action itu ialah pergerakan harga saat ini ya, yang dimana cerminan dari harga masa lalu. Jadi price action itu ialah pola-pola yang terbentuk gitu ya dari psikologis market. Nah, psikologis market itu sendiri terbentuk ya dari kita juga, para trader gitu loh. Dan sehingga yang namanya trader kan sama aja psikologisnya. Kalau panik ya panik, kelihatan panik gitu kan, kebentuk lagi. Jangan salah, karena banyak juga kok big player tuh yang panik kan ada banyak Bapak Ibu. Banyak. Makanya harganya biasanya mirip-mirip, polanya mirip-mirip. Ya, polanya mirip-mirip yang disebut dengan price action itu. Jadi itu lebih jauh lebih lebih enak kita pakai ketimbang pakai indikator. Kan indikator kan tidak berdasarkan dari masa lalu. Ini dari masa lalu yang diulang kembali. Nah, biasanya mirip-mirip tuh. Ya, mirip-mirip. Oke, lalu selanjut. Tadi ada yang belum buy GU nggak? GU udah terbang kan GU? Ada yang belum buy GU nggak tadi? Ada yang telat? Kalau telat jangan Pak, jangan dipaksakan untuk buy GU ya Pak. Nah, lalu yang disebut dengan price itu ada dua. Pertama, ada apa aja Bapak Ibu? Ada dua tipe price action. Ada apa aja? Pola apa aja? Ada dua pola price action itu apa aja? Dua tipe pola price action. Apa aja Bapak Ibu? Bisa jawab nggak? Kita kalau bisa jawab, saya cari sinyal lagi nih yang bagus. Wah, udah cuan Bapak Ibu nih, buang-buangin aja lah. Ini udah cuan tuh ya, terbang-terbangan, lumayan. Saya sih udah buang. Nah, Bapak Ibu agak bisik soalnya apa namanya? Waduh, Pak, ambil salah Pak. Kenapa Pak? Indra, enggak. Oke. Yang tadi udah cuan kan? Iya, udah cuan Pak. Saya bakal turun. Oke. Siap Pak. Siap. Nggak masalah Pak. Nggak masalah kalau Anda yakin dengan bakal turun. Oke, ada dua. Benar. Pertama adalah pola pattern itu sendiri. Nah, ya. Dan ada candlestick pattern. Ya. Candlestick pattern. Nah, ini penting nih. Ini penting dipahami bahwa kedua ini beda tipe. Ada yang pola-pola itu kumpulan dari beberapa candlestick sehingga membentuk pola. Kalau candlestick sendiri ya mungkin hanya terbentuk dari 2-3 candlestick saja. Makanya terjadi sebuah pola. Macam-macam orang mempraktekkan di market. Tapi nanti kita bahas ialah pola pattern-nya saja.
Jadi kita ambil bentukan seperti triangle, falling wedge, rushing wedge, dan juga HNS ataupun double top sama double bottom. Nah, pola pattern itu ada apa aja Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Ada apa aja? Pola pattern? Channel Pak? Apa Pak? Channel YouTube? Apa Pak? Ada apa aja Pak? Pola pattern? Kita scalping based on nanti kita coba pola pattern Pak. Candlestick nyusul. Jadi macam-macam ya. Pertama ada channel up, betul. Channel up dan channel IP. Channel up dan down. Oke. Ini saya ada 16 lebih deh kalau nggak salah. Dan down. Terus ada lagi head and shoulders. Apa lagi? Double top, bottom, ya. Double top, bottom. Ini nih nggak perlu dihafalin, ya, nggak perlu dihafalkan. Yang penting Anda tahu cara penggunaannya gimana. Ya. Terus apalagi? Triangle, betul, ada triangle juga. Ya. Nah, ini saja nih kita pelajari, ya, triangle. Flag juga ada, betul. Jadi memang pola-pola pattern ini yang kita nanti akan praktekkan, gitu ya. Yang kita akan praktekkan di MetaTrader 5. Gitu. Jadi ada channel up, channel down, head and shoulder, double top, double bottom, triangle. 4 itu aja dulu. Ya. Ini yang menjadi patokan kita Bapak Ibu ketika kita untuk trading. Ya. 4 ini dulu aja dihafalin deh. Nggak usah 4 deh, 2 dulu aja deh. Head and shoulder sama double top aja dulu. Ya, yang gampang. Kita masuk ke MT5. Oke. Nah, di sini kenapa tadi saya bilang saya nge-buy GBP USD. Thank you tadi Bapak. Itu siapa ya tadi ngasih tahu saya GU. Thank you banget udah ngasih rekomendasi di GU. Saya ngeliat gak ketinggalan, kita pas banget ya, pas banget kita posisinya ada di GU. GU itu kenapa saya ambil? Ya, kenapa saya ambil? Karena terbentuk pola ini, pola apa namanya Bapak Ibu? Ini pola apa namanya? Ada yang tahu? Pola apa ini? Double bottom, betul. Double bottom, betul. Double bottom. Satu lagi pertanyaan gini. Double top, double bottom, memang kata orang itu sebuah bagian dari reversal pattern. Arti pattern untuk balik arah. Cuma, untuk pattern kecil, double bottom itu bisa, ataupun double top ya, itu bisa dipakai untuk continuation pattern. Ya. Jadi double top itu kalau di time kecil, sekali lagi ya, double bottom, double top itu memang basicnya ia sebagai reversal pattern atau pattern pembalikan arah. Tapi untuk time kecil seperti M15, M50 bahkan H1 itu bisa menjadi continuation pattern alias pattern berkelanjutan untuk naik atau turun. Silakan Pak Dharma dan bertanya nih. Kenapa Pak Dharma? Silakan Pak, yang ingin bertanya silakan. Boleh diketik saja Pak ataupun ini via apa? Suara boleh speak up. Silakan kalau itu saya bisa di unmute. Yang ingin bertanya silakan, nggak salah. Kita sambil sharing-sharing aja Pak. Oke, ini ialah pola double top. Double top lagi. Double bottom ya. Untuk time frame kecil. Coba kita cari lagi deh. Ini sepertinya yang dibahas juga ya sama pasti Pak Budianto tahu nih ya. Coba kita lihat di gold ya, di gold. Ya Pak, ini saya pengen lihat gold Pak. Nah, untuk gold sendiri, pertimbangan saya lainnya pick segini tanggal. Bentar, saya coba cek dulu, bentar. Saya ambil dulu deh. Saya mute all dulu.
Nanti kalau mau tanya, silakan ketik aja Pak ya. Karena kalau partisipan bisa unmute, takutnya ada suara-suara distraction lagi. Saya akan contohkan misalkan double top atau double bottom. Ya. Double top, double bottom. Ini ya. Ini nih. Ya, ini bisa nih. Ya. Ini bisa dianggap, jadi gini, ketika dia naik, biasanya dia akan membentuk sebuah double bottom. Ketika turun, double top yang terbentuk. Biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Ini kan lagi turun nih di bawah SMA kan. Nah, ini. Ini. Di mana Anda eksekusi ketika dia sudah melewati garis neckline. Berarti di sini Bapak Ibu. Ya. Di sini Anda baru boleh eksekusi sell. Lumayan nih. Ada sell di titik 29, sell di 29 dapat 22. 7 dolar. 0,170 dolar kalau nggak salah. Ya, bener ya. Ya kalau satu lot berarti sekitar 700 dolar. Dan itu sangat cepat banget waktunya. Nggak nyampe 3 jam itu palingan. Ya, nggak nyampe 3 jam, berapa candle doang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle. Satu candle 15 menit. Itu 1,5 jam lah. Ya, cepat. Maka saya bilang, ini bisa dijadikan patokan. Ya. Bisa dijadikan patokan ketika Anda mau buka posisi. Ya. Ada lagi nggak? Saya lagi ya, saya contohkan dulu fungsi dari double top dulu. Nah, ini juga bisa. Tapi ini sudah panjang duluan, Bapak Ibu, ini serem. Ya. Ini sudah bisa nih. Cuma di sini Anda masih pasang benar-benar langsung dibuang ya posisinya ya. Cepat aja nih, main cepat. Double top itu tidak harus ujung-ujungnya atau bawah-bawahnya itu harus sama. Yang penting dia tidak terlalu jauh aja. Anda sell di sini, pasang sell stop buy stop aja 46. Nah, ditutupnya di sini kan tutupnya di 40 ya, ini 40-an. Ini juga sama nih, sorry ini bukan. Ini bisa nih ya. Ini bisa kita gambar, saya melihat sebuah. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu sebagai patokan double top ya. Lagi-lagi Anda nggak salah di neckline. Oke. Misalnya di neckline-nya dia di sini. Ya. Di mana SL-nya? SL-nya di sini. Nih, di ujung dikit. Ya, itu SL Anda. Oke. Ini juga sama. Ini double bottom nih. Nah, nih. Ya. Double bottom nih. Double bottom. Kita di sini nih. Buy. SL di sini. Di 23. Ya. Dapat nih. Nah, ini contoh dia double bottom. Tadi ada nanya gimana untuk gold. Gold itu memang sekarang, Pak, untuk sekarang, kalau Anda ada posisi sell di bawah, tolong hati-hati karena gold pada basicnya saya selalu bilang, masih ada chance untuk atas. Ya. Masih ada chance, nah nih, masih ada chance untuk ke atas. Saya gambarkan dulu. Nah, ini gold nih. Ya. Sebentar ya. Nah nih, ini untuk gold. Gold itu memang masih ada chance untuk naik ke atas gitu ya. Apa kalau dia tembus di channel-nya dia nih. Di channel nih. Ya. Ini nih. Ini kalau ditembus Pak, tembus garis ini nih Pak di 52, dia bisa naik ke atas lagi. Time frame H1. Berarti kalau kita bikinnya 15, nih ya. Ini dikit lagi nih, kalau ditembus ke atas ya udah 12 dia. Jadi enaknya kalau Anda belajar per section tuh seperti ini. Anda nggak perlu pakai MA-an. Anda pure pakai gambar-gambar doang. Saya hapus deh, kita nggak pakai MA deh, biar nggak pusing. Karena juga nggak penting MA-nya, nggak pakai juga. Nah nih, naikin cat aja kita, naikin cat. Nah, naikin cat nih ya. Nah,
Ini ialah pola, tadi kita ambil pola dan bottom dan bottom. Coba kita cari misalkan di Aussie USD. Ya, Aussie USD ada nggak sih pola-pola seperti ini? Kita bisa lihat nih. Ini ada nih sebenarnya nih. Tadi sebenarnya kalau ada yang ngeh, baru banget nih. Ini sama nih. Ini pola double bottom Bapak Ibu. Ya. Aduh, sorry. Nah, ini ya. Sama ini juga. Yang Anda nggak harus sama persis, apa namanya, nggak harus sama persis, ujung-ujungnya sama nggak harus. Yang penting dia, Anda ngeliat seperti huruf W atau M, Anda ajar aja. Bagaimana dengan ini? Ya, ini juga bisa kan? Sebenarnya ini bisa nih, kebentuk sebuah double top kan? Ya, cuma kita nggak bisa nge-sell. Kenapa? Karena dia belum tembus neckline-nya dia. Sampai sini dia mantul. Nih, tuh. Ya, dia mantul, nggak bisa. Jadi harus bener-bener dia itu ngelewatin apa namanya, neckline-nya dia, sebetulnya neckline-nya dia lewatin baru Anda bisa eksekusi. Kita cari lagi deh, ya. Saya berikan contoh lagi ya. Contoh lagi sebuah pola apa namanya, pola double bottom, double top. Ini nih, nih ya. Ini bisa sebenarnya nih, tapi tipis banget nih. Kelihatan nggak nih? Bapak Ibu kelihatan nggak nih? Nih, agak-agak tipis nih, tipis-tipis gitu Bapak Ibu. Tuh ya. Ini bisa ya, nih. Yang penting SL-nya di ujung dari sebuah. Silakan Pak, yang ingin bertanya silakan. Ya nih ya. Ini double bottom. Oke. Nah, ini juga nih. Wah, ini enak banget nih, Pak. Jelas ini mah. Tuh. Sini. Terus sorry. Taruh. Nah, ini di sini ya. Ini sini. Even ternyata agak miring, nggak masalah. Yang penting dia sudah melewati neckline-nya dia. Tuh, ya. Anda nge-buy di sini. Ya. Lumayan nih. Berapa poin dapat nih? Bisa berapa poin nih? Cek. 273 poin atau 28 pips. Lumayan kan? Itu melebihi dari target. Untuk menentukan, oke, ini ada pertanyaan nasabah. Untuk menentukan double bottom atau double top, apa yang terdekat dengan yang sedang terjadi atau gimana, Pak? Iya, Pak. Benar, Pak. Pokoknya ketika dia kayak tadi, Pak. Kayak tadi kita GBP nih, Pak ya. GBP kan? Nih, saya catat GBP ya. Tadi pas di sini kan, saya suruh nge-buy kan. Ketika dia candle-nya kita naik ke atas, saya suruh nge-buy. Langsung aja, Pak, buy aja. Ketika dia sudah melewati neckline-nya. Oke? Ini Pak Agun dapat lagi nih. Apakah pakai teknik yang sama? Kita nggak tahu ya. Nah, ini sama nih Pak. Tadi case-nya yang penting Pak, ketika dia itu melewati si ini Pak, si neckline. Ini Pak ya, sorry. Sebentar. Ini Pak, lewatin ini, Anda buy aja udah. Ya. Makanya di sini Anda masih kalau mau scalping ya tadi cari-cari aja. Cari-cari itu sering bentuk kok. Dalam bottom itu sering kebentuk di time kecil. Saya kasih deh cross currency, Euro GBP. Oke. Euro GBP. Ya. Itu sering banget kebentuk. Kita cari aja dulu mana yang enak buat dieksekusi. Bisa Pak, bisa di M15. Sebenarnya di M5 juga bisa. Ya. Karena memang ini kan scalping ya. Pakai time kecil ya. Ini bisa dipraktekkan sampai maksimal H1. Bisa Pak sebenarnya Pak. Ya. Tapi saran saya di M15 saja. Tapi kalau time kecil kan nggak jelas mau turun atau mau naik. Makanya saya bilang, tunggu sampai dia ketemu sampai neckline-nya dulu, Pak. Dia tembus neckline, tembus lehernya dia, baru kita eksekusi. Jadi jangan langsung eksekusi juga. Bentar, saya coba ambil contoh yang lain. Ini nggak ada, Pak ya? Di sini ya. Nggak ada ya. Bentuk harus W. Nggak harus benar-benar sama, Pak. Nggak harus sama benar-benar kayak
rata, nggak harus miring-miring juga nggak masalah. Ya miring yang kanan atau yang kiri nggak masalah. Yang penting terlihat huruf W-nya saja. Ya. Bentar, saya coba cari misalkan di mana di ya Swiss franc gitu ya. Di Swiss franc kita lihat dulu Swiss franc ada nggak ya? Ada. Oke. Nah, misalkan di mana Pak? Swiss franc ada di mana ya? Ini dia malah triple sih ini. Ini triple. Cuma di sini case-nya ialah nah, perlu juga jadi perhatian Bapak Ibu ya. Ini kan kita bisa lihat yang 15 ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini adalah seperti triple top ya, triple top. Nah, saran saya jangan, kalau seperti ini jangan ya. Karena tadi saya hanya ngebahas double top aja. Apakah ini bisa dipakai untuk triple top atau triple bottom? Jujur saya nggak tahu sih. Itu jangan lah, saya nggak mau ngasih ilmu yang salah aja. Ini bisa nih, kayak gini, misalnya kayak gini ya. Ini sama ke atas, ini ke bawah. Ya ampun, apaan? Ini gini, atas ya. Saya pakai timeframe M15 Pak. Kalau M5 memang lebih banyak ya. Ceritanya benar juga sih. Mungkin juga ada beberapa yang post break ataupun salah sinyal. Tuh ya. Ini untuk scalping ya. Bukan untuk nahan lama. Scalping aja. Nyari 2-3 poin, 2-3 pips keluar. Paham Bapak Ibu ya? Jadi jangan nahan lama. Kalau memang kata saya bilang GBP kan juga sama. Jadi saya GBP saya ambil karena saya scalping kan. Udah saya buang. Karena sudah naik sekitar ada apa ya 20 pips kali ya. Lumayan lah, tinggi banget itu naiknya terbang. Oke. Nah, kayak gini nih. Oke, itu udah head and shoulder. Sekarang kita masuk Tadi udah double bottom. Oke, ini ya tadi ya. Sekarang kita ngebahas yang head and shoulder. Head and shoulder itu polanya seperti salah. Polanya seperti pundak, kepala pundak. Gitu ya. Jadi ada pundaknya Bapak Ibu. Nah, saya coba carikan dulu di SAU. Saya carikan polanya dulu ya. Ya Mas, sama-sama. Semoga ilmunya bisa bikin cuan Mas ya. Nggak masalah. Kalau memang bagus ilmu bisa dipraktekkan nih Pak, kayaknya beliau tadi ada yang sharing Pak. Dia habis tektokan Swiss franc nih. Nggak tahu nih pakai ilmu apaan, apakah pakai ilmu ini atau bukan. Tapi ya kalau memang ini bermanfaat, ya monggo silakan. Nah, head and shoulder itu dia terbentuk dari kepala dan juga pundak. Saya lagi sedang cari dulu ya. Iya, langsung aja Pak. SL-nya gini ya. Kan karena Anda harus eksekusi nih, buy atau sell. Nah, SL nanti ketika dia sudah masuk orderannya, sudah terbentuk minusnya berapa, baru set aja SL di berapa. Jadi harus dipantau. Jangan sampai Anda diamkan. Karena ini memang scalping. Nah, ini model dari tipe-tipe dari head and shoulder nih ya. Ini ke sini. Ini ke bawah ya. Ini ke atas. Ini ke bawah. Ini ke atas. Ini ke bawah. Paham Bapak Ibu ya? Ini ialah bentuk dari head and shoulders. Jadi ada pundak, kepala, pundak. Nggak harus sama-sama tinggi sama ataupun rendah sama, nggak masalah. Mau inverse head and shoulder maupun head and shoulder yang biasa pun nggak masalah. Yang penting dia membentuk sebuah ini aja Pak. Yang penting dia terlihat seperti head and shoulder. Pak, kalau SL kan ada batas minimalnya dari harga running kan.
Iya, ada, Pak. Iya, ada. Makanya kan saya bilang tadi SL-nya di bawah bottom atau di ujung atas atau ujung bawahnya saja. Nah, ini sama. Anda di mana eksekusinya? Di neckline-nya, sebenarnya di neckline-nya juga ya. Nah, pas inilah. Berarti di 2051 Anda sell, ya. Di sini Anda sell. Di mana ada cut loss? Ah, ini cut loss-nya bukanlah di ujung kepala, Pak, tapi di ujung pundak. Pundak yang ini ya. Di sini 2065. Di sini ialah batasan Anda harus cut loss. Ketika dia kena di atas pundaknya yang sebelah kiri ya. Sebelah kanan lah ya dari kita ya. Ini sebelah kanan. Anda mesti cut loss. Nah, di sini ada eksekusi. Lagi-lagi harus di bawah neckline, di bawah leher gitu ya. Leher, sebutan leher lah ya. Di bawah leher sehingga lebih aman dan nyaman aja. Oke. Ini untuk gold ya. Ini juga bisa nih sebenarnya nih. Nah, ini hampir jadi tapi ini hampir Bapak Ibu nih ya. Ini hampir nih. Ini hampir. Hampir terbentuk sebuah head and shoulder. Ya, tuh ya. Cuma dia nggak tembus. Ketika dia bentuk shoulder kedua, shoulder di sebelah kanan, nah dia nggak jadi ke bawah. Nah, ketahan di sini, nggak tembus ini nih. Makanya jangan coba sekali-sekali Anda nge-sell di shoulder yang sebelah kiri kalau dia belum kebentuk ya. Anda mikir, oh ini kayaknya bakal kebentuk nih shoulder yang sebelah kiri nih. Ada sell lah, jangan. Yang bagus ya ketika dia sudah melewati neckline-nya. Sekali lagi neckline-nya dari head and shoulder. Sebentar saya cari lagi. Mau inverse baik inverse maupun head and shoulder gitu ya. Itu harus ada neckline-nya dulu. Saya cari dulu. Oh, ini Bapak Ibu ya. Ini double bottom nih ya, temen ya. Tuh ya, double bottom. Tuh. Ini double bottom nih. Kita ketemu sambil kita cari-cari aja. Ya. Ini juga double top. Double top nih. No. Banyak Bapak Ibu. Ini sering banget kebentuk di TFC sering kebentuk. Dan ini scalping ya, bukan bahan lama scalping, modal scalping. Saya lagi cari dulu nih, cari head and shoulder. Memang kalau head and shoulder agak jarang ya. Agak jarang ketimbang double top, double bottom. Ini tok. Ini sama ini nih. Ini mirip-mirip nih. Ini namanya inverse head and shoulder Bapak Ibu. Inverse head and shoulder. Ya. Sini. Lalu dia terbang. Nah, lagi-lagi Anda eksekusinya di sini. Ya, di neckline saja. Neckline terdekatnya aja. Neckline yang paling kuat lah ini. Iya Pak, setelah dia melewati ini Pak, bukan bentuk huruf W Pak. Kalau untuk double bottom nih Pak ya, untuk double bottom yang huruf W dan juga huruf M, Anda jangan eksekusi ketika dia sudah kebentuk huruf W, tapi ketika dia sudah melewati ini Pak. Nih, ya. Jadi belum benar-benar dia ngemanjangin ekornya lagi sebelahnya. Masih di intermediate candle gitu ya, candle huruf W-nya, Anda pasang buy atau sell. Nih ya. Di sini Pak, jangan nunggu sampai Anda kebentuk huruf M dulu. Jadi pas di sini nih, pas di candle ini, Anda sell nih. Set. Nah, ini dapat lumayan. Oke, jadi jangan benar-benar kebentuk huruf M atau W baru eksekusi, tapi ketika sudah melewati lembahnya itu loh, tengah-tengahnya itu loh, ya. Baru Anda boleh eksekusi. Nah, ini tadi dapat juga nih ya, neckline. Ini lumayan. Sudah paham? Jadi ada inverse, head and shoulder, dan juga terakhir ialah ada head and shoulder. Saya cari dulu, coba di pair euro lah ya, euro yang lebih aman bentukannya. Nih, ini double top nih, tuh ya. Banyak Bapak Ibu, kita tanpa indikator nih, ini tanpa indikator loh. Anda cuma modal bisa ngebaca pattern doang, ya. Yang penting Anda bisa aja baca patternnya. Nih, tuh. Dapat. Scalping, lumayan tuh.
Ya. Jadi pas di sini Anda buy nih. Kalau bentuknya kalau W ya kita buy, Pak. Berarti kalau bentuknya W, opennya selalu sell dong, Pak. Enggak, Pak. Kalau W malah kita nge-buy. Kalau M, baru kita nge-sell. Ya. Double top itu kan ke atas, berarti kan ke bawah arahnya. W itu kan mau ke atas, berarti kita nge-buy. Ya. Jadi kalau untuk M, itu kita nge-sell. Untuk W, itu kita nge-buy. Ya, ini W nih, Pak. Ya. Ini W, kita nge-buy, Pak. Di sini, Pak. Nih, nge-buy di sini, Pak. Nah, SL-nya di sini, Pak. Tuh. Di sini lah ya, agak jauh dikit. Ini SL-nya. Buy. Wah, terbangan, Pak. Tapi karena ini scalping, Anda jangan nahan lama-lama. Ingat targetnya. 2-3 pips. Paling banyak 5 pips. Itu cukup. Berarti Anda bukan 0,1. Untuk $5 dibuang. Jangan gatel pengen nahan sampai 20, 30. Di time frame M15 saja, Pak. Kita nggak usah ke time frame yang lain. M15 aja. Tapi ini digambar saja. Oke. Ini nih ya. Jadi ini Pak, ini target. Di sini kita buy ini ya. Ini. Kan nggak nih? Ini saya. Nah, di sini nih Pak. Di sini kita nge-buy nih ya. Tek. Tuh, ini kita nge-buy nih. Di sini kita nge-buy. Boleh di candle setelahnya atau di candle sini boleh, silahkan gitu ya. Betul. Makanya ini ada nanya, Pak, targetnya harus ditambah dengan spread-nya, Pak. Nah, Bapak Ibu, saran saya kalau mau main scalping, cari spread yang rendah. Berarti apa? Major pair saja. XAU itu tinggi loh. Jadi jangan XAU ya. Euro USD, GU, UJ aja udah 3 itu aja. Oke? Itu udah rendah banget, udah oke lah. Oke, masuk aja nggak masalah. Nah, di sini nih ya. Ini target dari apa? Targetnya sekitar 10 pips lagi. Maksimal 5 pips lah. Berarti kalau 0,1 berarti hanya $5. Tapi kan sering. Ya, bisa di banyak pair juga. Sebenarnya, cuma kan tadi saya bilang kalau ini scalping hati-hati. Dan ini bisa dipraktekkan di time frame yang lebih besar, kayak maksimal H1 lah. Gitu. Oke. Saya nyari ini nih, nyari head and shoulder gimana ya? Head and shoulder ya. Nah, belum ada nih head and shoulder. Nih, ini juga ini double. Nih, ketemu lagi kan double top. Tuh ya. Banyak Bapak Ibu. Beneran deh, ini Anda kalau ngeliat-liat otak-atik ini ya, ini otak-atik MT5 banyak ketemu. Betul, Pak. Kalau scalping memang TP-nya TP-nya SL lebih besar. Itu kelemahan scalping. Ya. Itu kelemahan scalping. Scalping itu lebih besar SL-nya. Lebih jauh soalnya, ya. Makanya saya bilang kan, yang scalping itu biasanya misalkan scalping 10 kali. 10-10-nya benar. Terus sekalian scalping sekali lagi, scalping sekali lagi, salah itu biasanya bisa nutupin semua yang tadi udah profit. Biasanya begitu memang case-nya. Nah, saya lagi cari head and shoulder dulu nih. Head and shoulder tapi udah paham Bapak Ibu ya. Karena agak susah nyarinya. Dia juga jarang keluar gitu ya. Iya Pak. TP1 SL3 bisa. Betul. Nah, ini kan nih, saya bilang kan, ini hati-hati nih. Ini antara mau ngebentuk double top atau double bottom. Tuh ya. Ini antara mau ngebentuk dapat, tapi kan dia nggak tembus tuh ya. Dia malah nggak tembus, gitu ya. Tidak menembus ininya. Bikin ini doang, dia tetap ke bawah. Ke bawah dia bentuk double top yang sebelah sini. Saya lagi nyari atas shoulder dulu nih, Bapak Ibu. Mana ya? Atas shoulder biar paham dulu semuanya, biar tahu bahwa ini tuh, oh ini atas shoulder ya. Oh ini inverse head and shoulder ya. Mana ya? Memang agak jarang sih Bapak Ibu. Ini bukan nih, ini nggak nyampe. Ada lagi tanyakan? Sekarang bertanya aja Bapak Ibu silakan. Tanya nggak masalah. Baiknya untuk time frame berapa Pak? Time frame 15 Pak. Kita pakai time frame 15 saja.
Oke. Nah, ini sudah paham ya. Jadi intinya tadi ada channel sorry, ada double top, double bottom gitu ya. Lalu ada channel, ini ada kita bahas channel up sama channel down dan juga triangle. Ada yang ingin tanyakan dulu soal pola dari head and shoulder, inverse head and shoulder, double top dan juga double bottom. Ada nggak pertanyaan? Sebelum saya lanjut lagi ya sebelumnya. Harus di MT4 juga Pak. Di MT4 juga bisa kok Pak. Selama dia, jangan di MT4, di trading view juga boleh. Selama dia ada polanya, kebentuk juga nggak masalah. Ya. Ada yang lagi tanyakan Bapak Ibu? Silakan. Saya nyari dulu nih, Sini ada nggak yang masih bingung pola head and shoulder? Ada yang masih bingung nggak bentuk pola seperti apa? Boleh nggak yang masih bingung silakan ngomong aja Bapak Ibu, nggak masalah. Ntar saya cariin dulu. Saya sambil nyari nih. Jadi deh. Karena head and shoulder tuh agak-agak ngejelimet sih. Sudah semua ya? Sudah paham semua ya? Head and shoulder itu seperti apa polanya? Soalnya ini memang agak jarang, polanya agak jarang kebentuk. Ya. Agak jarang kebentuk sehingga saya susah nih. Ada bayangan lah ya, perlu pola-pola buat pola head and shoulder. Bentar saya cek dulu deh, bentar deh. Saya pengen dulu bener-bener Anda bisa ngebayangin gitu loh pola head and shoulder seperti apa. Taruh. Siapa tahu ada, mau menunggu Bapak Ibu. Siapa tahu bagi yang lagi di depan MT5 bisa cari-cari sinyal-sinyal juga boleh. Nanti sharing ke saya, biar saya lihat. Ini double top nih, ya. Ini double top Bapak Ibu nya. Kayak gini modelnya double top nih. Udah pasti lah ya, double top lah ya. Udah terbiasa ngeliatnya. Ada nggak salah di sini? Kalau di situ, saya nyari head and shoulder ke teman-teman. Aneh ya? Susahnya ya nyari head and shoulder kan? Mana lagi ya? Ada yang masih bingung nggak nih? Bapak Ibu? Cukup ya? Nah, sekarang kita masuk. Nggak ketemu Bapak Ibu, saya nggak ketemu lagi head and shoulder. Ntar deh kalau ada, saya itu lagi. Kita langsung masuk lagi ke pola triangle. Oke. Pola triangle. Ya. Kita akan masuk pola triangle. Habis itu baru masuk ke channel up, channel down. Oke. Ada yang bertanya background saya warna apa? Emang buat mata? Iya Pak, emang saya enak buat mata Pak. Ntar Pak saya lihat dulu Pak ya, saya juga nggak tahu sih ini, kan saya pilih-pilih aja warna yang enak. Ntar saya lihat dulu. Ini kok dia nggak mau? Bentar. Saya tadi udah nge-share kan ya? Bentar Bapak Ibu ya. Share screen kan? Nah, pola yang warna yang saya pakai itu ini Pak, blanch almond. Ya. Blanch almond di mana tuh? Di sini Pak, di bawah nih. Yang ini nih, blanch almond nih ya. Di bawah ya. Nomor 2 dari kiri di bawah. Nomor 2 dari bawah, nomor 2 dari kiri. Blanch almond. Oke, kita ngebahas triangle. Sip, triangle. Sama seperti juga tadi kita udah ngebahas triangle, ngebahas head and shoulder, ngebahas apa double top double bottom ya. Sekarang kita ngebahas triangle. Triangle lebih gampang. Segitiga, bentuk dari sebuah segitiga. Saya pernah ketemu di Google. Ini case-nya ingat banget saya, ini sebelum kemarin terbang. Ya. Sebelum terbang sih sebenarnya ini case-nya. Sebentar. Mana ya? Saya ingat kok. Jadi sebelum ini terbang nih ya, ini kan kayak gini nih. Nah, ini seperti ini ya. Ini triangle nih Bapak Ibu nih. Salah. Maaf.
Nah, ini agak jauh ya. Kalau triangle itu apa? Triangle itu bentuknya seperti segitiga. Ya, nanti seperti segitiga, lalu digambarkan. Ya. Ini di sini. Nah, ini seperti ini. Ini adalah bentuk dari triangle. Tuh, ya. Triangle itu boleh seperti ini. Boleh juga, saya Pak, ini ketinggian. Boleh kok. Mau kan juga silakan pakai, misalnya pakai sini nih. Dari terdekatnya aja di sini, misalkan. Apa? Pucuk terdekatnya gitu. Silakan, nggak masalah. Yang penting Anda bisa ngegambar sebuah triangle aja dulu. Di sini, Anda bisa eksekusi. Kan lumayan tuh ya. Ketika nge-sell pun Anda dapat time set. Bisa pakai sell stop kan. Pending order set, dapat. Ya, jangan banyak-banyak langsung keluar. Nah, sini juga sama. Ketika dia masuk lagi ke sebuah triangle-nya, ketika dia keluar juga, dapat lagi. Ini dari bentuk triangle. Saya cari lagi triangle. Nah, ini triangle juga nih. Ini juga pola triangle. Ya. Mana ya? Ini ya. Nah, ini juga sama nih, Bapak Ibu nih. Ketika Anda melihat sebuah pola yang makanannya kecil-kecil, Anda boleh tarik garis saja. Triangle. Gimana syaratnya? Ketika dia sudah tembus garis yang ini, Anda boleh nge-buy. Boleh pasang buy stop, gitu ya, silahkan. Ya. Nah, di mana batasannya kita SL? Itu di sini. Kita nge-buy-nya di mana? Kita nge-buy di sini. Ya. Di sini kita nge-buy. Tuh ya. Lihat ya, ini di sini dia mantul nih. Tuh. Pas banget kita bikin garis, dia koreksi, mantul di garis kena triangle-nya. Kita nge-buy di sini aja nih, kalau di sini nih. Salah. Di sini kita nge-buy. Setelah benar-benar keluar, kan bentuk pola sebelumnya kan. Di sini kita boleh bisa nge-buy atau nggak di sini juga masalah. Ya, ini dapat lumayan nih sampai ke 61 kan kemarin saya. Ini nih pola yang kemarin sempat saya sharing juga ke nasabah ya. Nah, ini tembus bisa. Ini ialah pola triangle. Coba kita cari lagi. Ini di template 15. Ya. Jadi silakan dipakai pola-pola ini buat Anda apa namanya scalping ya. Nah, ini juga bisa nih. Tarik garis gitu ya. Turun, nah sini tarik garis. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Di sini bisa kelihatan nih, wah makin kecil tapi kok nggak tembus-tembus ke bawah. Nah, ini ketika dia tembus bawahnya sini, gitu ya, benar-benar menutup. Anda eksekusi berarti di sini kan nih? Anda eksekusi di sini nih. Anda eksekusi di sini. Di sini atau nggak di candle ini? Ini Anda eksekusi. Ya. Sini. Dapat kan tuh? Sekian dolar lumayan ya. Dapat apa namanya? Nggak ada, Pak. Sama seperti polanya double bottom. Ini pola sometimes menjadi pola continuations, sometimes juga menjadi pola perubahan arah. Makanya tinggal dilihat aja, dia tinggal eksekusi ketika dia tembus, yang mana tembus bawah, Anda nge-sell, tembus atas dia, Anda nge-buy. Kalau tadi kan enggak, pola double top kan kalau tembus neckline baru kita eksekusi. Kalau ini ada dua pilihan. Ketika dia tembus yang atas ini, ya, Anda berarti nge-buy, dia tembus yang bawah, Anda berarti sell, gitu ya. Syaratnya ada higher low, Pak. High-nya makin low. Nah, ini makin low, Anda tarik garis. Terus gas lagi resistennya. Nah, ini bentuk nih ya teh. Bentuk ya. Di sini mantul-mantul harganya. Mantul-mantul ketika tembus. Harus body, Pak. Harus body. Makanya saya bilang Anda kita nggak bayar di sini nih. Kita ngasal di sini nih. Pertama, ini tembus kan nih. Ini tembus, tek, close kan. Tunggu dulu sama dia close. Nah, baru Anda eksekusi di sini. Sell. Nah, ini lumayan nih. Berapa nih dapatnya nih? 74 sampai 54, 20 dolar. Berarti sekitar 200
molar kalau bukan 0,1 di jam aktif untuk trading sebenarnya itu subjektif sih, pertanyaan subjektif. Sebenarnya kalau ditanya ada banyak orang yang bisa scalping di Asia ada juga yang ketika ada news Amerika ada. Nah, itu tergantung. Cuma kalau ditanya scalping itu cocoknya ketika jamnya sibuk. Artian banyak sekali transaksi masuk atau dan keluar gitu ya. Itu jam Eropa ya. Jam 1 ataupun jam 2 ya ketika dibuka jam Eropa. Triangle ini garis horizontalnya harus posisinya bawah atas. Iya Pak, bawah atas. Dari apa ya? Ini sebenarnya saya ngegambar triangle ini ya. Tinggal ngelihat harga-harganya yang mantul-mantul aja Pak. Di sini kan kelihatannya harganya mantul-mantul. Di sini harganya mantul-mantul di sini ya. Nah, tarik aja garis nih, set. Ini mantul, sini mantul, ya. Tarik aja garis. Nggak harus sama persis. Ya, nggak harus bener-bener kayak di bawah hebat, nggak usah. Yang penting dia di mana res harga itu mantul-mantul terus. Seperti dia bounce back gitu ya. Nah, ini bounce back. Nah, itu boleh Anda tarik. Pak, apakah kita bisa tahu dia akan stop di kotak kecil itu? Kotak kecil. Nah, kan saya bilang Anda eksekusi ketika dia sudah jadi dulu, ini keluar nih Pak ya. Kan eksekusinya kalau dia sudah membentuk body di luar pattern kan. Bodinya itu di luar dari jadi itu bodinya ini tutup di luar dari triangle-nya. Kan tutupnya di sini nih Pak. Di sini tutupnya ya. Nah, eksekusi kita ya di sini. Candle setelahnya langsung sell aja. Paham ya? Jadi benar-benar dia nutup dulu, buat nutup posisinya tuh di luar si triangle ini. Setelah itu dia eksekusi. Di sini nih, berarti di sini kita eksekusi. Saya di sinilah, di 73, 72 lah. Kan lumayan bisa sampai 50-an something. Dan lagi-lagi kita nggak banyak-banyak ambilnya. Di mana SL-nya? SL-nya sebenarnya 2 pilihan. Bisa ketika dia masuk lagi ke dalam triangle-nya, atau saran saya, kalau saya pakai ya, ketika dia tembus luar dari triangle yang atas. Ya, yang bentuknya ini. Yang bentuknya seperti serong. Ada triangle buat buy nggak Pak? Buat buy. Buat buy juga ada Pak. Triangle kalau buat buy itu ketika dia tembus atas Pak. Ya, ini tembus atas ini nih. Tak. Nah, itu buy. Ya. Nah, saya cari dulu ya, saya cari dulu. Oh, ini. Ini channel up, ini channel down sini. Ini channel down nih. Ini channel down ya. Nah, saya cari dulu pola yang triangle tapi dia ini ya, buy ya. Oh, ini. Ini Pak, jangan ini sempat. Nah, ini salah satu kekurangan dari triangle karena sometimes dia memang ada false break. Sini kita kena false break. Kita ngebayar di sini ke bawah lagi ya. Cuma nggak sampai sih ya, nggak sampai dia benar-benar tembus baru naik atas. Nah, saya cari dulu yang benar-benar gambarnya enak mana ya? Mana ya? Enak buat kita ngebuy. Ada lagi nih. Coba saya cari dulu Pak. Triangle tapi dia buat ngebuy. Ini dia enggak, bukan. Ini triangle itu bawahnya nggak harus datar, betul. Triangle itu bawahnya nggak harus datar kok. Ini ini falling wedge ya, ini falling wedge. Di RSI triangle Pak. Di RSI ada posisi triangle snake Pak. Lihat.
Di time frame 15. Iya betul. Kalau datarnya di samping itu bukan triangle Pak. Maksudnya apa tuh Pak? Datar di samping itu maksudnya gimana ya? Datarnya di samping. Di Euro ada triangle simetris. Yang mana Pak? Ini Pak. Oh enggak Pak, yang kanan Pak, kanan. Di TFM 4 atau 24 jauh banget. Oh iya, tapi jauh Pak, 4 Pak. Ya. Ini ya. Dia simetris nih. Simetris sini lah ya. Ini simetris nih. Ini simetris. Nah, ini H4 ini bisa nanti Anda buy atau sell ketika tembus ini aja. Ya, tembus atas ke bawah. Ini namanya triangle simetris. Ini triangle simetris namanya. Ya. Tapi di H4. H4 ya Pak ini Pak ya. USD Swiss franc kah Bang? Swiss franc, oke. Bentar, USD Swiss franc. USD Swiss franc kita lihat dulu. Oh, ini bener nih. Tapi di H4 sih, coba yang 15 ya. Di H4 sih kebentuk tadi itu kebentuk triangle. Oh enggak nih kalau di M15 nggak kebentuk apa-apa nih. Lalu kalau Anda buka di nah, ini kalau dibuka H4 deh. H4, nah ini kebentuk nih. Ya, kebentuk sebuah pola triangle. Tuh, ya. Nanti ini kalau H4 tembus di bawah ini berarti time to sell. Ya, time to sell. Time to sell. H4 tapi ini. Nah, tinggal lihat ya satunya gimana ya tuh satunya. Kita ada gambar. Nah ini di H4 nih Bapak Ibu lihat ya, ini matu-mantul ya. Nah, matu-mantul ini kalau benar-benar ditutup, nanti tutup di bawah ini H4 ya, ini gambar H4. Dia tutup, itu saya lihat di M30 atau M15, nah, tutup nanti di bawah ini, Anda boleh sell. Nanti berarti jam 4. Atau jam 4 aja ada tutupnya di mana dulu. Kalau masih di atas, itu jangan eksekusi. Dan ya, jangan eksekusi. Cut loss, apa tuh Pak? CL. Tolong jangan ini Pak ya. Jangan menggambar-gambar dulu. Nah, ini salah satu juga tadi makasih yang udah bilang Swiss franc. CL tuh CLR maksudnya apa sih? Oil. Kalau oil itu sometimes bentukannya itu aneh, Pak. Ya. USD. Udah Pak, tadi kita udah bahas Swiss franc tadi. Tolong Pak jangan di-drawing dulu ya Pak ya. Makasih. Tadi kita udah ngebahas Swiss franc Pak. Ini Pak Swiss franc. Ini gambaran dari apa namanya besarnya ya dari Swiss franc triangle ya, triangle. Cuma kita tunggu konfirmasi lagi ketika dia sudah tembus garis. Nah ini kayak gini nih. Kita lihat dulu bodinya. Kalau nanti kita jam 4 bodi tutupnya di bawah garis ini, kita boleh sell. Ya. Yang penting kan positioning kita udah cuan kan, nggak masalah. Cuan kan, positioning nggak masalah. Ya, itu tadi udah, triangle udah. Satu lagi deh saya ngebahas itu channel up, channel down. Itu bentuknya seperti terowongan kali ya, terowongan. Misalkan seperti ini. Ini ya. Channel up itu lebih gampang lagi Bapak Ibu. Duh, sorry. Nanti kita boleh cek Swiss franc ya. Nah, ini ialah channel up. Gimana caranya biar kita bisa apa namanya? Trading sama seperti triangle. Ketika dia nanti tembus ini ke atas, kita boleh eksekusi buy ya. Jadi tembus di atas ini dari sini nih ya. Garis 1.32295. Ini kita boleh buy. Ya. SL-nya ketika dia tembus garis yang bawah. Ya. Lower line-nya ini upper line, ini lower line-nya. Nah, ketika dia di bawah lower line, Anda boleh cut loss. Ya.
Tidak harus Pak, boleh miring. Iya betul, yang penting. Jadi triangle itu tidak harus garis lurus, nggak harus horizontal. Yang penting kebentuk aja sih sebenarnya benar. Jangan banyak tipe-tipenya, ada yang simetris, triangle, ada yang triangle biasa. Yang penting dia membentuk sebuah sudut. Dan Anda eksekusi ketika dia keluar dari triangle-nya. Sama sekarang seperti kita ngebahas channel down ya. Ini channel down lagi, channel up, channel down ya. Dia ke atas atau ke bawah. Nah, ini ya. Ini kalau tembus atas kita baik, kalau dia nggak tembus ya udah nggak usah. Kita masih nunggu soal Swiss franc kan. Swiss franc tadi kita ada posisi masih ada. Nah, ini nih. Ini Swiss franc nih. M15 lagi. Ntar hitung 45 deh. 45 dia nutupnya. 45 dia nutup di bawah ini, kita boleh salah. Kita lihat di gold. Ya, ada nggak channel nih gold nih. Gold itu memang Anda kalau di gold nggak harus rapi-rapi banget ke bentuk sebuah channelnya ya. Misalkan Anda tarik di sini gitu ya. Ini bisa nih. Even dia di situ sempat ada tembus sedikit sekali. Maksudnya deh yang ini bentar ya Ibu ya. Terus sih di sini nggak masalah nih. Nah, ini nih. Ini kita bisa ya. Nah, nih. Ini channel down ya. Yang tadi udah dibahas juga, ini channel down. Ketika ditembus ini, Anda boleh sell. Tadi kan di sini kita eksekusi nih, sell. Dapat tuh, even dia ekor doang. Ya, dia 15. Nah, ke atas lagi, masuk ke dalam channelnya, ternyata dia keluar dari channel, berarti kita eksekusi di sini. Ya, kita lihat nih, hasil dia koreksi, tapi nggak sampai tembus, berarti dia naik. Sama ini juga, mungkin juga ini juga bisa ngebentuk, apa ya, ini kayak triangle deh, bisa bikin triangle deh kayaknya. Tipis ini ya. Ini triangle nih, bisa bikin bentuk triangle. Tinggal nanti kita tunggu aja nih, tunggu tembus apa ini ya? Tembus 43 lah ya. 43 kita bisa sell. Ini channel up, channel down ya. Channel lagi. Nah, ini namanya saya tag belum apa ya? Oh, ini. Ini juga sama, juga bisa di sinilah hari garis gitu ya. Ini. Gak harus dia benar-benar dalam tempurungnya sebenarnya. Karena gold agak-agak ini ya, agak-agak spike ekornya banyak. Nah, ini buat bisa nih. Ini bisa nih ya. Channel up ataupun channel down. Tinggal Anda tarik garis aja, Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda ketemu pola seperti ini, yang dia agak sedikit mengkerucut di luar, itu disebutnya ialah rising wedge. Ya, di rising wedge. Ini pola channel down. Nah, dari sini ya. Ini kelihatan nih, kelihatan pola-pola ini kebentuk. Lihat ya, pola-polanya ngebentuk dengan channel down. Nah, ini bisa dipakai buat Anda trading. Tuh ya. Lihat, Swiss franc naik, Bapak Ibu. Nutupnya di atas, jadi kita nggak boleh sell ya. Yang sell dulu. Oke. Nah, itu saja sih palingnya materinya tadi ada 4 ya, 4 ada 4 pattern. Ada pola pertama, ada pola head and shoulder, double bottom, tadi kita sudah bahas. Terus head and shoulder dan juga inverse head and shoulder. Triangle juga nggak harus horizontal banget, boleh kok. Yang penting ngebentuk sudut aja, ngebentuk sebuah sudut, sebuah segitiga. Lalu ada pola channel up, channel down. 4 pola itu dulu ya. Sebenarnya masih banyak pola-pola yang lain, cuma pasti kalau saya lebat-lebatkan semua, saya waktunya nggak cukup, pasti juga Bapak Ibu pusing. Coba praktekkan dulu deh.
praktekkan dulu ini semua itu di mana namanya, di akun demo. Ya, akun demo, semoga cocok. Anda boleh pakai double top aja atau double bottom aja, nggak masalah. Yang penting Anda tahu sebuah price action itu seperti apa. Iya Pak Ahmad, terima kasih Pak sudah menonton. Ini sudah ingin berakhir, ya. Jadi Anda cukup boleh pakai double top aja atau sama-sama Pak. Boleh pakai head and shoulder ataupun double top bottom gitu, atau channel down dan triangle. Nah, silakan dipilih. Ya. Pilih yang nyaman buat Anda. Misalkan Anda nyamannya double top dan bottom, itu pakai itu aja. Pakai itu aja nggak masalah. Yang penting Anda tahu tadi ya, Anda mesti nge-sell atau nge-buy ketika ada di neckline, ya. Terus, ya Pak, sama-sama Pak. Saya hanya men-share lifestyle aja Pak. Semoga ini berguna ya Pak ya. Dan semoga profit, amin. Terus kalau untuk head and shoulder juga sama, ketemu neckline-nya. Triangle juga kalau dia tembus segitiganya, channel up channel low juga sama ketika dia tembus tempurungnya. Jadi memang harus tembus dulu, nggak boleh nggak boleh langsung eksekusi. Iya Pak, silakan leave, nggak masalah karena memang sudah selesai juga materi kita. Terima kasih sudah hadir Pak. Ada lagi yang bertanya soal price action untuk sore kita hari ini? Ada yang mau nggak request apa untuk minggu depan? Silakan yang mau request untuk minggu depan, tema apa yang ingin dibahas. Saya terima tema. Yang ingin dibahas untuk minggu depan, ada yang ingin bahas? Oh, mana ada yang ngebahas harmonic pattern ya? Besok saya bahas, insya Allah mudah-mudahan harmonic pattern bisa masuk lah dalam topik untuk bahas minggu depan, harmonic pattern ataupun Fibonacci. Ya. Fact breakout bisa saya tulis dulu. Ya. Fact breakout. Oke. Nanti itu bisa menjadi patokan ya, fact breakout. Terus ada harmonic pattern gitu ya. Harmonic pattern. Ada lagi Pak yang ingin request, yang ingin saya bahas besok, biar nanti kita makin pinter gitu ya. Makin pinter, usul penggunaan indikator terus MA. Oke, itu bisa dimasukin MA pernah kita bahas ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih gitu ya sudah mau hadir semua tadi yang fact breakout, harmonic pattern, MA, insya Allah nanti coba saya bawakan kembali ya. Memang baru urutan dan digantian. Semoga terus scalpingnya jangan dilupain. Sama-sama Pak Rudi. 8 ini jangan sampai dilupakan. Terus tadi ada 4 pattern ya. Double top, double bottom, head and shoulder, inverse head and shoulder, channel up, channel down, dan juga triangle. Semuanya itu digunakan, jangan dilupain. Iya Pak, rutin tiap Kamis jam 2 Pak. Ya. Jangan dilupakan. 8 ini harus fokus. Anda coba nih, 8 ini dicatat kayak atau di screenshot, serah deh. Saya pengen banget nih. Jangan cuma lihat-lihat doang, terus ujung-ujungnya malah lupa lagi nanti kalau ketemu saya. Jangan Pak, ya, jangan sampai lupa. Ini Allah ilmu kayak gini tuh nggak ada rugi-ruginya kok, ada simpan kok, nggak akan ada ruginya. Malah menambah Anda makin pintar, makin bisa trading. Alhamdulillah juga, kadang nggak kelihatan, iya, kadang nggak kelihatan Pak ya. Alhamdulillah juga tadi kita sudah trading GU ya, GU juga sudah untung 20 pips, nanti 0,1 itu cuma $20. Alhamdulillah banget. Next, kita juga live trade juga minggu depan. Semoga ada sinyal lagi. Nanti saya akan sharing untuk live trade. Pasti saya kalau Anda ikut webinar saya, insya Allah saya ngasih sinyal yang bagus. Ya. Tapi ketika saya sering ngasih sinyalnya bagus, kan alhamdulillah nih kemarin sinyal saya, live trade saya gitu ya, bagus semua. Tapi ketika nanti mungkin saya masih bakalan kalah, bakalan jatuh. Jangan sampai Anda ngedumel ya. Karena memang ini mungkin saya hoki. Itu saya hanya hoki aja. Tiba-tiba ngasih sinyal terus benar. Next, kalau memang saya nggak bisa menjamin live trade selanjutnya bakalan profit. Yang penting Bapak Ibu belajar dulu ilmunya. Ya. Paling itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu udah mau join. Ya, udah mau belajar. Ya Pak, yang paling mudah memang double top. Silahkan dipraktekkan di akun demo. Oke.
di transfer 15 ya. Akun demo nih, saya ketik dulu ya, saya ketik scalping time frame 15 M15 ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banget, semoga ini berguna Bapak Ibu. Dan saya benar-benar bersyukur banget di sini udah ada yang cuan-cuan dan lain-lain. Saya senang banget. Kebahagiaan saya itu bukan ketika profit, kebahagiaan saya ketika Bapak Ibu paham dan praktekkan dan profit. Itu saya senang banget. Benar di sini saya bukannya drama, saya bahagia kalau ada orang yang saya sharing terus mereka mempraktekkan apa yang saya sharing dan works very well gitu ya. Saya senang banget. Saya ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Kita tidak akan lagi ngebahas scalping-scalpingan, tapi kita akan ngebahas insya Allah harmonic pattern lah ya, saya pilih nanti ya, ataupun ya. Gitu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Harus datang nih, hari ini udah cuan nih, harus datang minggu depan. Biar partisipan saya banyak. Ya, biar banyak yang nonton gitu ya. Karena itu termasuk target juga sih. Saya target kalau dikit ntar gimana gitu. Jadi harus banyak. Ajak keluarga-keluarga yang lain untuk ikutan webinar saya Bapak Ibu ya. Jam 2 siang setiap hari Kamis bersama Bimo Aji Prabowo, edukator dari GK Invest. Schedule kalau saya itu Kamis Bu, Kamis jam praktek saya Bu itu Kamis jam 2 siang. Pak Kuswanto itu Rabu jam 2 siang. Gitu ya. Kalau hari Jumat itu offline biasanya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, matur nuwun sangat sudah mau hadir di webinar. Besok hadir kembali, ajak teman-temannya buat belajar bersama GK Invest. Jangan lupa yang belum join, silakan join. Kampanye masih berlaku sampai akhir tahun. iPhone 11 Pro ya, gratis cuma-cuma. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Hanan. Pak Hanan, Pak Bu Hanan nih. Terima kasih Pak semuanya sudah hadir. Thank you.